Setelah didoakan dari Al-Maghfirah, keluarga Al-Maghfirah mendoakan banjir surut di tempat yang paling parah. Tidak terlalu hujan, mendung luar biasa. Kalau sampai turun, itu bisa dipastikan banjir juga melanda di daerah Payung, tambah air kiriman. Tapi dialihkan berkah doa dari seluruh keluarga Al-Maghfirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pada selamat, semoga semuanya bersyukur aja Pak Ustadz. Ini ya. Terima kasih sekali lagi, saya terima kasih mewakili seluruh warga Cilacap secara khusus untuk seluruh jamaah Al-Maghfirah, terutama bantuan doa dengan bantuan sosial sosialnya sungguh luar biasa. Saya bangga sekali. Mari kita mulai pengajian kita dengan waktu yang singkat. Saya masih sangat singkat ya, semoga besok-besok bisa ditambah oleh Allah. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ya? Mas Surya bukan? Bukan, ini putranya Pak Kiai Mujahidin. Mas Ginanjar hadir. Mamas. Askin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini monggo sarang-sarang di dunia ini. Dan dengan silsilah para guru-guru saya dan guru-guru jamaah Al-Maghfirah, jangan sampai lupa terhadap guru, ciri-ciri seorang santri murid yang mendapatkan keberkahan dari para guru. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الله الكافي ربنا الكافي قدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, keluarga Al-Maghfirah yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan, senantiasa saya harapkan berkah doanya.
Pertama, marilah kita senantiasa menghadirkan rasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan, dan marilah seperti biasanya jangan ada bosan senantiasa melimpahkan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mestinya pada malam hari ini jadwal al-maghfirah pengajian fikih, hanya saja saya membuka grup keluarganya Umi. Di sana ada pengumuman kajian tafsir oleh Ustadz Bisri Mustafa dan perjuangan. Agar yang memberikan warta, pengumuman dan undangan tidak dikatakan berbohong. Malam hari ini kita bersama-sama mengenali tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kita membahas tafsir, walaupun sering kita mendengar, tapi kadang tidak secara jelas, secara ilmiah pengertian daripada tafsir itu sendiri. Tafsir itu cara bahasa adalah taubih, menjelaskan. Tentunya karena tafsir Al-Quran menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana tafsir mimpi atau tafsir garis tangan. Tafsir mimpi berarti menjelaskan maksud dan makna dari sebuah mimpi. Andaikan mimpi itu merupakan sebuah isyarah yang datang dari Tuhan. Hanya saja kadang kita tertipu, mimpi itu munculnya dari hawa nafsu. Bagaimana ketika kita sedang dilanda asmara, kadang kita sampai terbawa ke dalam alam mimpi. Atau kerinduan yang luar biasa sampai terbawa ke dalam alam mimpi. Didorong oleh nafsu, jika istikharah minta petunjuk kepada Allah dalam hal perjodohan, karena nafsu kita sudah sangat menginginkan apapun yang kita minta, kadang-kadang bukan insyaallah dari Allah, walaupun melalui istikharah. Tetapi yang muncul adalah dorongan dari hawa nafsu sampai tembus dalam alam mimpi kita. Makanya harus waspada. Menafsiri mimpi pun harus waspada, terlebih menafsiri Al-Quran. Kita tidak berani, tidak diperkenankan menafsiri Al-Quran kehendak hati kita, apalagi memahaminya lebih terlalu dalam untuk menghakimi, untuk menghukumi suatu perkara, apalagi menghukumi seseorang, menghakimi seseorang hanya mengandalkan Al-Quran terlebih melalui terjemah. Itu tidak diperbolehkan. Oleh ittifaq, kesepakatan seluruh ulama. Karena sabda Rasul,
Barang siapa yang mengartikan, menafsiri Al-Quran, mengandalkan akalnya saja, maka hendaklah dia memilih tempat di neraka. Salah satu tempat di neraka. Disuruh memilih tempat abadi di dalam neraka. Karenanya tidak sembarangan kita boleh menafsirkan Al-Quran. Biasanya kita mengikuti para ulama yang sudah kompeten, sudah disepakati oleh dunia, ulama dunia kemampuannya untuk memahami Al-Quran. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tafsir dari Al-Quran, arti kitab tafsir Al-Quran, dan masing-masing kitab ciri-ciri khas, karakter masing-masing. Yang paling fenomenal adalah kitab tafsir Jalalain. Hampir semua orang yang pernah mengaji di pesantren mengenali tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain adalah tafsir yang paling ringkas, sekedar mengurai kandungan daripada Al-Quran saja, membantu memahami kita terhadap isi Al-Quran, tanpa menambahkan penjelasan-penjelasan yang panjang. Sangat simpel sekali isi daripada tafsir Jalalain, karya seorang guru dan murid, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, orang guru dan murid. Guru karang kitab tafsir baru dapat setengah, dipundut oleh Allah, sowan kepada Allah. Sang murid mengetahui betapa indah karya gurunya, hatinya tergugah untuk menyelesaikan karya guru yang belum selesai, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dengan metode, uslub, gaya bahasa, segalanya mengikuti apa yang sudah awali oleh sang ingin menjadi tafsir yang luar biasa. Saking simpelnya, kadang tidak bisa, kadang sebagian ulama menghukumi tidak boleh memegang kitab tafsir Jalalain dalam keadaan batal, karena saking sedikitnya tambahan penjelasan, tapi sudah sangat membantu di dalam memahami di kitab tafsir Jalalain. Ada lagi kitab yang seluruh penjelasannya hanya diambil dari nas-nas hadis. Tafsirnya semuanya menggunakan hadis, yaitu tafsir Qurtubi. Sangat besar kitabnya. Alhamdulillah saya tidak punya. Kalau punya pun nggak sempat untuk dibuka. Ya alhamdulillah saya punya tanggung jawab untuk membukanya. Saking besarnya. Semua penjelasan Al-Quran berdasarkan hadis semua. Ini membuktikan bahwa Nabi kita, Nabi Agung Muhammad, memang diperintahkan tugasnya untuk menguraikan Al-Quran. Terbukti semua Al-Quran bisa dijelaskan dengan sabda Rasul. Tafsir Qurtubi. Ada lagi tafsir yang ciri khasnya penjelasan daripada kandungan Al-Quran dari sisi tasawufnya, yaitu tafsir Baidawi. Lebih cenderung seluruh penafsiran Al-Quran dari sisi spiritual, tasawuf, akhlak.
karyanya Imam besar Imam Al-Baidawi. Dan saya berharap anak saya yang pertama Jan Bidosat dan menguasai tafsir Baidawi. Amin. Doa itu nggak tahu tiba-tiba sering sekali muncul, kamu akan menguasai tafsir Baidawi. Dan nafsu saya atau memang dari hati saya atau apa saya tidak tahu. Saya mohon doa kepada semua keluarga Maghfirah, anak saya yang pertama cinta terhadap Al-Quran dan mau mempelajari tafsir, Amin ya Rabbal khususnya tafsir Baidawi. Ada lagi kitab tafsir yang hanya menjelaskan ayat-ayat hukum, yaitu tafsir Waqi'ul Bayan di ayatil ahkam. Hanya menjelaskan ayat-ayat hukum. Karyanya Imam Ali As-Sunni, imam ulama kontemporer masa kini. Kita sebenarnya bisa bertemu dengan beliau karena beliau hidup di masa kita. Isinya hanya kitab tafsir yang isinya hanya menjelaskan ayat-ayat hukum. Sebagaimana kemarin Umi Banat menceritakan kitab Bulughul Maram. Itu adalah kitab hadis yang isinya menjelaskan hukum saja. Ada juga tafsir yang isinya hanya ayat-ayat hukum saja, yaitu kitab Rawa'iul Bayan. Itu sedikit daripada penjelasan tafsir. Satu, tafsir Al-Quran berarti menjelaskan kitab atau kajian yang isinya menjelaskan kandungan daripada Al-Quran. Dan ternyata tafsir Al-Quran pun ciri khasnya banyak sekali. Itu hanya sekilas yang saya sampaikan. Mau dari sudut pandang mana Al-Quran bisa sebenarnya untuk kaji. Fenomena apapun sebenarnya bisa dijelaskan oleh Al-Quran dan sudah dijelaskan dalam. Tergantung kemampuan manusia di dalam memahami fenomena apapun dan memahami Al-Quran. Tidak ada muaranya sama sekali di dalam Al-Quran. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tafsir ayat Al-Ma'un. Tahukah arti daripada Al-Ma'un? Al-Ma'un artinya adalah barang yang sangat remeh, barang yang sangat sepele. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Surat Al-Ma'un karena menjelaskan orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita ono to werusiro. Tahukah kamu alladzina ing wong akeh, tahukah kamu wahai Muhammad orang-orang yukadzibu
Alladzi tahukah kamu wahai Muhammad alladzi ing wong yukadzibu kang gorohaken sapa alladzi biddin terhadap agama. Tahukah kamu wahai Muhammad siapa orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika mongko utawi wong kang gorohaken agama, orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Orang yang tidak mengasihi anak yatim. Orang yang tidak berbelas kasih terhadap anak yatim. Yang pertama, firman Allah menegaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mengasihi anak yatim. Tidak ada empati terhadap anak-anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Yang kedua, orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak menganjurkan dirinya dan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak mau menganjurkan dirinya dan juga orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kemudian wawailul lil musallin, maka sungguh kecelakaan atau maka jurang wail atau kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang beria di dalam beramal, terutama di dalam sholatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang menyegah dirinya untuk memberikan sesuatu yang remeh nilainya. Baik keluargaku Al-Maghfirah, surah surat Al-Ma'un yang isinya menjelaskan orang-orang yang mendustakan agama, bahwa orang yang dicap sebagai pendusta agama ternyata bukan orang yang ini atau yang itu, tetapi orang yang tidak berempati terhadap anak-anak yatim. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang-orang miskin, tidak menganjurkan dirinya dan juga orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Itulah orang yang mendustakan agama. Dilanjutkan, ayat selanjutnya adalah fawaidul lil musallin. Tiba-tiba Allah mengaitkan gambaran ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dilanjutkan menyebutkan bahwa kecelakaan yang maha dahsyat atau jurang neraka wail, suatu jurang yang ada di dalam dasarnya neraka, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat. Ada
neraka yang dinamakan neraka wail, yang tempatnya adalah di dasar neraka. Neraka itu sudah sungguh luar biasa. Ternyata ada jurang di dasar neraka. Jurang dunia aja sudah sangat menyeramkan, terlebih ini ada sebuah jurang di dalam dasarnya. Neraka aja tidak bisa kita bayangkan, terlebih jurang yang ada di dalam neraka. Dan jurang itu adalah untuk orang-orang yang sholat. Tawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya mereka lalai. Nah, ini kita kaji. Kita kaji kenapa sampai ada neraka, bahkan sebuah jurang yang ada di dalam dasarnya neraka. Ini kok diperuntukkan untuk orang yang sholat, tapi adalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya dia lalai. Ini kajian ulama tafsir, maksudnya daripada orang yang lalai di dalam sholatnya adalah orang yang melalaikan sholat sampai habis waktunya, ya dia tidak melakukannya. Satu, orang yang melalaikan sholat pada waktunya sampai habis dan akhirnya dia tidak melakukan sholatnya. Arti while ini adalah untuk orang-orang yang tidak meninggal, untuk orang-orang yang tidak menjalankan sholat. Lalai di dalam sholat artinya adalah tidak meninggalkan, tidak mengerjakan sholat. Itu satu pemahaman daripada orang yang lalai di dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang beriak di dalam beramal. Ini juga akan mendapatkan wail kelak di akhirat. Orang yang beriak di dalam beramal, terutama di dalam sholatnya. Dan yang terakhir adalah orang yang menahan diri untuk memberi sesuatu yang remeh nilainya. Semuanya sering terjadi di antara kita semua. Pertama, orang yang lalai di dalam sholat, kalau diartikan meninggalkan sholat saja, insya Allah kita semua keluarga al-maghfirah dalam keadaan aman. Cuma kalau diartikan yang di dalam sholatnya tidak khusyuk, ini ada yang mengartikan seperti itu. Di dalam sholat dia tidak khusyuk. Itu di dalam keadaan sholatnya. Ada yang mengartikan seperti ini. Ada lagi yang mengartikan lalai di dalam sholat karena ini masih ada keterkaitan dengan orang-orang yang mendustakan agama. Dia tidak mengamalkan sholatnya di dalam kehidupan nyata. Dan ini sangat penting untuk kita bahas. Orang yang lalai di dalam sholat
yang diancam oleh Allah dengan neraka wail adalah orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupannya. Karena apa? Ada kaitan pertama, orang yang mendustakan agama tiba-tiba adalah wail untuk orang yang lalai di dalam sholat. Sedangkan orang yang mendustakan agama adalah semuanya isinya adalah orang yang tidak memiliki jiwa sosial. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak ada empati terhadap anak-anak yatim, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Setelah itu, fawaidul lil musallin. Sehingga bisa diartikan bahwa orang yang lalai di dalam sholatnya adalah orang yang tidak mengamalkan sholat di dalam kehidupan nyatanya. Karena apa? Sholat itu pasti menjadi rukunnya sholat, akhiri dengan salam. Salam itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nengok pertama, nengok ke kanan. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke kiri. Artinya assalamualaikum, selamatan dan kesejahteraan untuk kalian semua, wahai saudaraku yang ada di sebelah kanan. Kemudian yang kedua, salam lagi. Salam sejahtera, keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa melimpahkan kepada kalian semua, wahai saudara yang ada di kiri. Sholat telah menghadap khusyuk kepada Allah. Isi kita menghadap, pikiran kita menghadap, hati kita menghadap. Tapi ketika akhir daripada sholat, kita mengucapkan salam seraya menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Itu artinya apa? Terapkan sholat kita terhadap seluruh makhluk Allah yang ada di kanan, yang ada di kiri, yang ada di sekitar kita. Makanya fawaidul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, yang diancam oleh Allah dengan neraka wail, itu adalah orang-orang yang tidak mengamalkan sholatnya di dalam kehidupan nyatanya. Yang paling berat adalah ketika kita tidak berempati terhadap anak yatim, itu berarti kita sudah lalai. Yang kedua, tidak memberi pertolongan terhadap siapapun yang membutuhkan pertolongan dan kita mampu menolong, terutama kaitannya dengan kelaparan. Anak-anak, orang-orang yatim yang membutuhkan makanan, tempat, sandang, pakaian. Kita mampu, tapi kita tidak menganjurkan diri kita, maka termasuk orang yang mendustakan agama dan dia orang yang lalai dalam sholatnya. Dia beragama, dia sholat, tapi dia mendustakan agama, dia mendustakan sholatnya. Itulah arti daripada fawaidul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun, ketika dikaitkan dengan ayat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga.
makanya saya sangat gembira dan bangga. Saya sangat berat untuk mengucapkan permohonan kepada Umi ketika terjadi bencana banjir sekitar jam 1:30 malam, pas malam Rabu kemarin, 1:30 malam, ternyata banjir semakin membesar di daerah Cilacap, sebenarnya jauh dari Bulu Payung tempat tinggal saya. 1:30 malam saya seperti antara sadar dan tidak sadar, tangan bergerak memohon kepada Umi bahwa ada dari keluarga Al-Maghfirah yang mengikhlas untuk membantu korban bencana banjir. Pagi-pagi, subhanallah, pagi-pagi saya lihat WA sekitar jam 9, Umi sudah mau mengirimkan 2 juta lebih. Subhanallah. Setelah saya tahu, langsung saya berkata kepada Umi, sudah cukup. Saya pikir 500 atau 1 juta saja untuk menutupi kebohongan saya pribadi, untuk menutupi masa saya tidak peduli sama sekali. Tapi luar biasa, sudah saya bilang sudah cukup Umi, masih bertambah terus. Total semuanya 5 juta lebih yang kita semua keluarga Al-Maghfirah kumpulkan untuk korban bencana banjir. Kita ke daerah Sitinggil, bisa ke daerah Gandrung, di Gandrung 2 titik, di Sidarja karena sudah sangat tempat bencana masih di lingkungan perkotaan, semuanya dapat diatasi oleh pemerintah, tidak ada yang ketinggalan, tidak kami datangi, dan sebagian di Bulu Payung. Terima kasih kepada seluruh keluarga Al-Maghfirah, wabil khusus kepada Umi, luar biasa. Terima kasihnya bukan apa-apa. Kalau dari saya pribadi, Anda semua telah membahagiakan saya. Terima kasih. Dan itu semoga menunjukkan bahwa keluarga Al-Maghfirah benar-benar orang yang tidak lalai di dalam sholatnya. Benar-benar mengamalkan sholatnya, tidak hanya ketika menghadap kepada Allah sebagai Abdullah, tetapi menerapkan, mengaplikasikan sholatnya sebagai Khalifatullah fil ardi. Karena kita diciptakan itu adalah sebagai hamba sekaligus sebagai seorang Khalifatullah, bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan di dunia ini. Segala-galanya menjaga dan kelangsungan itu adalah amanah kita semua. Tapi sudah terwujud dari keluarga Al-Maghfirah dan itu sangat membahagiakan saya. Kemudian terima kasih juga doa untuk saudara tertua saya. Semoga doa-doa dari semua jamaah Al-Maghfirah sampai kepada Allah dan berkahnya kepada kakak tertua saya dan Umi Banat. Semoga benar-benar diberi jalan kesembuhan dan mendapatkan hikmah dari musibah yang sudah cukup lama beliau derita. Tadi saya sempat bertelepon, sudah mulai bersinar wajahnya, dan semakin merasakan sisi-sisi
hikmah dari apa yang menimpa beliau, banyak sekali pelajaran. Ini juga saya yakin ada dampak positif, efek energi positif dari doa-doa keluarga Al-Mahfir. Terima kasih. Kita lanjutkan. Walladzina hum yura'un, hanya saja dan orang-orang yang beria di dalam beramal. Ria itu apa? Ria maknanya tergantung sudut pandang kita. Untuk kita artikan saja ria itu adalah beramal bukan karena Allah. Bukan mengharap penilaian dari Allah, tapi penilaian dari makhluknya Allah. Itulah ria. Kita melakukan seluruh amal tadi itu semua, mulai dari sholat itu sendiri yang berupa ritual ataupun aplikasi sholat di dalam kehidupan bersosial, itu semua kalau tidak lillahi ta'ala itu juga masih diancam dengan wail, masih tergolong orang yang mendustakan agama. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang menyegah dirinya untuk memberi sesuatu yang remeh harganya. Ini sering kita jumpai, wahai keluarga. Entah dari mana itu dasarnya. Kadang di desa-desa itu punya tanaman sayuran, ada yang minta. Kadang karena kita juga pada saat itu ingin memasak kangkung, seumpama kita punya tanaman kangkung, ingin kita memakannya, ingin kita memasaknya. Ada tetangga yang minta, kadang-kadang dengan alasan itu kita tidak memberikannya. Padahal kangkung itu adalah sesuatu yang sepele. Wa yamna'unal ma'un. Kadang malah karena tidak ingin sama sekali, cuma karena eman-eman, saking pelitnya dimintai sesuatu yang sebenarnya tidak ada harganya bagi dirinya. Tidak mau untuk memberi, tidak merelakan memberikan. Boro-boro dia ikhlas, boro-boro dia memberikan dengan riya saja itu tidak. Ini malah tidak memberi sama sekali, karena sesuatu yang remeh. Kalau sesuatu yang berharga, ini masih ada maklum-maklumnya. Ini sesuatu yang sering. Kadang kita meminta anakan pohon pisang. Pohon pisang itu kan banyak tunasnya. Kadang ada orang minta, kadang kita boleh. Kadang ini sering terjadi di lingkungan, di masyarakat. Sering kita jumpai ada orang meminta sesuatu yang sangat remeh. Minta godong pisang kadang tidak boleh. Ini sering. Padahal di dalam Al-Quran sangat jelas, wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang menahan dirinya, yang beria, dan orang-orang yang mencegah dirinya untuk memberikan sesuatu yang remeh dirinya. Kalau sesuatu yang berat, yang besar, kadang kita butuh, masih dimaklumi. Ini sesuatu yang remeh, tidak ada nilainya. Tapi kita tidak memberikannya. Ini termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Sekali lagi,
Orang yang mendustakan agama yang pertama adalah orang yang tidak berbelas kasih kepada anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Kemudian orang yang meninggalkan sholatnya, tidak memperhatikan sholatnya, malah langsung diancam dengan neraka wail, dengan artian yang sudah kita bahas tadi. Semoga kita bisa mengamalkan, menjaga diri kita dari jurang wail, baik dari sisi sholat yang berupa ritual ataupun sholat yang berupa penerapan di dalam kehidupan sosial. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang beriak di dalam beramal. Yang terakhir adalah orang yang mencegah dirinya untuk memberikan sesuatu yang remeh dirinya. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diselamatkan dari golongan-golongan yang 5 tadi, yang digolongkan orang-orang yang mendustakan agama. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkan sholat, baik secara syarat dan rukunnya, bentuk sholat itu sendiri. Semoga kita diberi kekuatan untuk merasakan nikmatnya khusyuk di dalam sholat, dan juga kita diberi kekuatan untuk mengamalkan, menerapkan isi daripada sholat di dalam kehidupan nyata kita. Saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ini karena kado ada yang pengumumannya besok jangan tafsir ya Umi, ngajinya fikih bisa aja. Emang tadi pengumumannya Belajar tafsir ya? tafsir, kalau fikih sedikit-sedikit insya Allah saya bisa mengaji bersama-sama. Untuk selanjutnya udah sering tidak ada obrolan tanya jawab. Untuk malam hari ini 1, 2, atau 3 pertanyaan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Eni. Nggih, Pak Ustadz. Matur suwun. Kalau kita dalam keadaan sholat, terus ada beberapa ayat yang membuat kita itu benar-benar bergetar, terus nangis, itu dari godaan setan atau gimana Pak Ustadz, dan itu bisa menghilangkan khusyuk atau tidak? Kadang sampai saking nangisnya itu sampai ingusan gitu, dan gimana gitu Pak Ustadz. Katanya itu tidak, ada yang bilang itu tidak boleh dan ada yang bilang itu boleh gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, dan saya berharap saya diberi nikmat yang seperti itu. Amin. Jadi di dalam sholat ada tatanan, ada aturan, ada sesuatu yang harus kita jauhi, dan ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita sholat, hati kita tiba-tiba hidup. Ketika orang membaca ayat Al-Quran atau melihat sesuatu, hatinya itu kok bisa merasakan sesuatu itu, berarti itu ciri-ciri orang yang hatinya hidup. Ciri-ciri hatinya hidup. Karena sebenarnya seluruh ayat Al-Quran itu adalah untuk hati. Cuma keadaan hati selalu berubah-ubah. Ya, kadang ketika kita sedang ingin mendengarkan keagungan Tuhan, atau
sesuatu ayat yang menceritakan surga atau nikmat Allah, janji-janji Allah, atau berisikan tauhid, keimanan kepada Allah, tapi hati kita sedang ke situ. Tapi ayat yang kita dengar itu menceritakan masalah warisan yang gak nyambung, maka disesuaikan maknanya. Sebenarnya Al-Quran itu selalu menghidupkan hati, tapi tergantung kebutuhan hati kita. Itu ciri-ciri orang yang hatinya hidup. Karena hati itu ada yang mulai bisa merasakan, ada yang mulai hidup, ada tahapan-tahapan hati. Cuma di dalam sholat ini kita harus bisa menjaga. Bagus, sebisa mungkin kita menghayati, merenungi seluruh apa yang kita ucapkan. Mulai dari takbir saja itu sudah sangat menggemparkan. Apalagi doa iftitah kabironya itu sudah sangat luar biasa. Tapi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa merusak sholat dari sisi lahiriahnya. Tetap tidak boleh. Misal kita sampai menangis, itu tidak boleh. Kalau menangis seperti nangisnya anak kecil itu tidak boleh. Kalau cuma meneteskan air mata, meneteskan ingus nggak apa-apa. Karena ingus, air dari hidung itu tidak najis. Air mata itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai merintih-rintih itu tidak boleh. Sampai keluar suara namanya apa itu? Meraung-raung. Apalagi meraung-raung, merintih-rintih itu batasannya. Merintih-rintih itu pun tidak boleh. Mengeluarkan suara. Seperti orang nangis kan gimana ya? Nangis itu malu ya. Nggak tahu Ustaz. Iya. Kalau sampai seperti itu tidak boleh. Iya. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai keluar suara di dalam Suara. Iya. Ataupun sampai merusak bacaan di dalam sholat karena menjadi terbata-bata. Tapi itu upaya kita. Nanti pada keadaan tertentu kita, guru saya, ya kadang-kadang mungkin Anda mengalami dalam sholat sudah tidak bisa menguasai diri, tapi hanyut di dalam sholat itu sendiri. Maka ada istilahnya menurut Imam Syafi'i, Imam Abdul Qadir Al-Jailani, orang sholat wajib meninggalkan sholat. Tadi ada bahasa lagi, tadi kajian kita padahal kan fawaidul musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya adalah orang yang meninggalkan sholat. Orang sholat tapi dia meninggalkan sholat. Ini artinya ada yang meninggalkan sholat. Ini ada lagi bahasa dari Imam Abdul Qadir Al-Jailani di Thariqahnya Umi ini kayaknya Qadiriyah. Ini orang sholat wajib meninggalkan sholatnya. Ini ada bahasa seperti ini. Ini bahasa orang yang sudah dalam keadaan tidak kontrol. Bahasa orang sufi. Tidak boleh kita dimakan mentah-mentah. Maksudnya apa? Orang sholat dalam level tertentu, dia sudah harus meninggalkan sholat. Dia tidak memikirkan Fatihah lagi. Dia tidak memikirkan syarat rukun lagi. Ketika sudah menghadap Allahu Akbar, sudah tidak ada apa-apa. Sholat pun tidak ada. Dia tinggalkan. Yang ada, bahkan dirinya tidak ada. Ini dalam keadaan tertentu. Mungkin bawahnya sebelum sampai ke makolahnya perkataan Syekh Abdul Qadir bahwa orang sholat wajib meninggalkan sholat, ya paling tidak seperti itu kan. Tidak bisa menahan. Tapi sebisa mungkin kita tahan. Kalau Allah sudah berkehendak untuk kita tidak bisa menahan diri, kita pun tidak akan bisa menahan diri. Seperti ketika kita
apa cekukan apa ya? Iya, cekukan. Nah itu kan keadaan kita tidak bisa menahan diri. Kemudian yang kedua kita semutan bahasanya apa itu? Atau kesemutan. Kesemutan atau ketika kita menggigil. Dalam keadaan menggigil kita tidak bisa menahan diri. Kita sudah digerakkan, nggak tahu siapa yang menggerakkan. Seperti itu pun jiwa kita ketika sudah digerakkan oleh sesuatu, itu kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan. Seperti itu. Yang jelas kita upayakan tetap mengendalikan di dalam sholat pun mulai tatanan lahiriah tetap kita jaga dan bersama-sama kita menggali sisi anehnya, isi di dalam sholat kita jiwai kita seperti itu. Amin. Jadi kalau pertanyaannya cuma menangis meneteskan air mata, kemudian keluar air dari hidung, atau kadang-kadang terdiam duduk, yang penting tidak dalam Fatihah. Kalau Fatihah itu harus mualah, tidak boleh ada jeda. Itu boleh diam. Kalau dalam suratan boleh kita diam dulu, menghayati itu boleh. Tapi kalau dalam Fatihah itu tidak boleh. Itu Mbak Eni. Oke, alhamdulillah matur suwun sangat Pak Ustaz. Ya sama-sama. Barakallah. Oke. Yang lain satu lagi ini ditemani sama Jangki ini di masjid, takut ngompol. Masya Allah. Dereng dilem toh. Betul. Seharian ditinggal, bapak pulang, bapaknya pulang malah terus ditinggal lagi di nyusul. Oke. Ayo siapa yang mau bertanya silahkan. Nah ini sholat sangat penting. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Ada ini apa suara saya begitu. Tapi saya terima kasih. ada Assalamualaikum. Emang nggak dengar suara saya ya? Kita doakan. Ini sudah sering didoakan bersama-sama sama Umi. Kita doakan punya Ibu Asyik yang dari kemarin sakit. Kita doakan semoga cepat beri jalan kesembuhan oleh Allah. Amin ya Allah. Diberi kesabaran. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal awal akhir dan segala kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.